Ini untuk soal yang pertama tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Energi suatu sistem sebagai fungsi T dan jarak X diberikan sebagai berikut. ETX sama dengan A pangkat 3 E pangkat min omega T min KX, di mana omega 0,1, K 0,2. Pengukuran A memiliki kesalahan 2%. Jika kesalahan dalam pengukuran waktu adalah 1,75% dan kesalahan dalam pengukuran jarak adalah 1,25%. Tentukan kesalahan dalam nilai TX pada T 5 sekon dan X 5 meter. Oke, kita kan mau mencari kesalahan dalam berarti diketahuinya kesalahan itu adalah delta X per X dikali 100%. Hmm, Gimana? Kamu ada ide kah? Ini enggak. enggak. Kalau delta E, ya per E gitu berarti. Di mana delta E itu adalah berarti, ya, mungkin do E gitu kali ya. Oh, do E per do E. Berarti dia bakal, nih. Terus itu juga bakal diturunin terhadap, karena itu ada yang ada itunya T ya, sama X berarti, ya, do E pangkat min omega T per min KX per do T, ya per dt, sama do E min omega T min KX per X. Berarti nanti do A pangkat 3, 3A pangkat 2. Berarti ini dikali min, kalau T berarti, nah, do tinggal min omega T, E pangkat min omega T min KX, terus ini berarti min KX E pangkat min omega T min KX. Ini adalah do E. Lalu, ya, atau delta E. 3A kuadrat. Ini kali ya. Terus karena ini min sama min, berarti bisa dicoret-coret jadi plus kali omega T E min omega T min KX. Ini KX E min omega T min KX. Betul nggak ya? Ya, semoga betul. Berarti delta E per E itu adalah 3A kuadrat omega TE min omega T min KX. Oh iya, ini bisa disederhanain lagi. Nanti aku sederhanain. Dikali KX E min omega T min KX. Terus dibagi dengan
E-nya tadi itu adalah A pangkat 3 E min omega T min KX. Lalu delta E per E berarti karena ini sama-sama E pangkat omega T min KX itu 3A kuadrat omega T. Di ituin dulu aja. Berarti E min omega T min KX. Kalau eksponen itu ada itunya. Sifat eksponensi. Eksponensial E. Ada ternyata. Kalau kalau gitu berarti ya mungkin kita anggap E pangkat min omega T min KX. Bentar. Oh iya, ini ada yang itu ya, kurang tepat. Ini harusnya kalau min omega T min KX diturunin terhadap T itu jadi omega doang. Sama ini jadi K doang. Farel udah belajar turunan ya? Sedikit, Hmm? Udah? sedikit. Tapi kalau turunan parsial belum. Hmm, oke oke. Berarti jadi tinggal K omega. Terus, oh ya ini kuadrat. Jadi A pangkat 3 E min omega T min KX. Ini bisa dicoret. Ini juga jadi 3 E min omega T min KX. K omega per A. Wih, oke. Oh, Oke, sebentar. Delta X per X. Delta X per X. Ini harusnya kalau gitu kita harus tahu itu ya. Hmm, hmm, oke. Oh, iya ya. Baik, sebentar. Jadi kalau misal di sini ada suatu fx ini kan per dt itu adalah misal ini dA
per D. Atau misal ini DA pangkat 3 per DT. Jangan ada ini, kita ambil R karena biar beda aja dengan soal. Kalau ini kan beda ya, apa namanya, eh, variabelnya. Kita ambil aja R itu fungsi T. Sehingga R itu bisa diturunkan terhadap T. Jadi nanti jadinya 3 R pangkat 2 dikali DR per DT gitu kan. Nah, di mana DR per DT itu kita bisa sama dengan kan dengan delta R. Jadi kayak 3R kuadrat delta R. Oke, jadi kayak di sini kayaknya emang disama dengankan dengan kasus tersebut ya. Jadi misal do E itu berarti 3A kuadrat kali delta A. Kemudian yang omega dan Kx juga disama dengankan demikian juga. Sehingga nanti saat dibagi dengan E, dia akan menghasilkan delta A per A kayak gitu. Sehingga nanti koreksi kesalahan A, tadi kan 2%, itu bisa dimasukin ke sini. Oke, do E min omega T. Tadi omega ya, omega delta E, delta T, T, K, plus. Ini min tadi ya. Terus min K, delta X. E min omega T min X. Jadi kalau ada eksponensial diturunin, turun eksponensial, DE pangkat, misal AX pangkat N ya, per DX. Ini aku kasih catatan. Itu sama dengan ya, N AX pangkat N min 1, E AX pangkat N. Jadi kayak pangkat E itu tuh tetap gitu. Cuman dia memang turun kayak variabel yang di sini pangkatnya jadi turun atau jadi -1, kurang 1. Maka dari itu tadi T pangkat 0, jadi jadinya omega doang atau kali nggak ada T-nya. Ini langsung kali delta T, kan langsung kali delta X. Terus ini aku tambahin aja di belakangnya. Oke, delta X. Sehingga jadinya kayak gini. Delta E per E sama dengan 3 delta A per A. Oke, omega T min Kx. Ada T-nya juga ya. Bentar. Karena nggak ada, kayaknya kita adakan aja. E min omega T min Kx. Berarti Kx
delta X per X ini ya dikali omega T delta T per T karena tadi nggak ada T-nya di sini sama nggak ada X-nya jadi aku kasih X sama T biar bawahnya bisa muncul delta X per X sama delta T per T. Oke, tadi yang diketahui omega sama dengan 0,1 A 0,2. Terus delta A per A 2%. Sama pengukuran waktu 1,75, berarti delta T per T sama dengan 1,75%. Terus jarak X berarti delta X per X sama dengan 1,5 atau 25 ya tadi? 25. Terus T-nya 5, X-nya 5. 1,25%, T 5, X 5. Oke, jadi delta T, delta E per E itu bisa ralat atau kesalahan E itu berarti delta A per A tadi 2%, 2 per 100, E min omega-nya 0,1, dikali T-nya 5, min K-nya 0,2, X-nya 5, dikali K-nya tadi 0,2, X-nya 5, delta X per X-nya 1,25%, kali omega 0,1, T-nya 5, delta T per T-nya 1,75%. Delta E per E. Nah, aku sederhanain dulu 6 per 100 dikali E 0,1, 0,5. Min 1 berarti min 1,5. Kali 0,2 kali 5. 5 kali 2, 10, 1. Berarti tetap 1,25 per 100 kali 0,5 kali 1,75 per 100. Ini tinggal di kalkulator ini. Tadi kalkulatorku per 100 dikali eksponen 1,5. Jadi delta E per E ini adalah 0,00001464429 atau delta E per E sama dengan 0,00015 persen. Kira-kira seperti ini sepertinya. Nah, buat nomor 1 ini gimana Farel? Ada yang ditanyakan atau kurang jelas mungkin?
Ya mungkin yang ya ya aman Gimana? aman aman. Aman? Oke, lanjut ya kalau aman. Nomor dua, mekanika. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal. Sebuah bola bermasa M 2022 gram dilepaskan dari keadaan diam pada ketinggian H 20 meter. Kemudian bola memantul secara horizontal dari bidang di titik P1. Setelah mengudara selama T detik, bola jatuh ke titik P2. Maka A. Tentukan kelajuan bola di titik P1. B. Hitung waktu bola mengudara di antara titik P1 dan P2. Hitung jarak miring L antara titik P1 dan P2. Tentukan kelajuan bola di titik P2. Gunakan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ya, ada bola bermasa M. Terus dia memantul mengenai bidang miring ini. Terus jaraknya H. Jadi saat di titik P1 itu kelajuan bolanya itu pakai itu ya persamaan gerak. Jadi A itu pakai hukum kekakalan energi aja. Kalau kelestarian energi MGH ya. Berarti EP itu dirubah menjadi EK MGH sama dengan setengah M V kuadrat. Arti V-nya sama dengan akar 2GH. Akar 2 dikali 10 hanya 20. V berarti akar 400 atau 20 meter per second. Jadi V di titik P atau V di P1 sebesar 20 meter per second. Kemudian hitung waktu bola mengudara antara titik P1 dan P2. Jadi saat dia di P1, dia pertumbukan ya. Lima. Ya, dan kemudian ini P, dan ini P2. Untuk ini L. Oke, dia bidang miringnya licin. Karena bidang miringnya licin, bola itu pasti kalau suatu pantulan dengan pantulan yang lain, kayak misalkan kayak kaca lah ya, suatu kaca, bila ada satu garis lurus, dia akan memantul dengan sudut ininya itu 90 derajat gitu ya. Jadi itu juga berlaku ke bola ini. Jadi sudut antara apa ya namanya? Sudut sinar datang bukan. Sudut bola datang dengan bola pantulnya itu sebesar 90 derajat. Gitu. Oke, karena dia itu 90 derajat, ya otomatis ini nanti bakal 90 derajat ya, karena dia
turun secara vertikal, jadi kita anggap lurus. Jadi oleh karena itu ini juga 90 derajat atau ini adalah garis horizontal sehingga titik apa namanya? Titik pantulnya dari garis bidang miring itu sama dengan sudut yang ada di sini karena berlaku sudut dalam berseberangan. Jadi nanti bola memantul sebesar sudutnya 45 derajat. Oke. Kemudian karena bidang miringnya ini licin ya, ini terjadi pemantulannya itu secara sempurna gitu. Atau apa ya namanya? Pemantulan lenting kah ya? Ya. Dan karena memang si bidang miringnya itu nggak diketahui ya, jadi otomatis kayaknya emang miringnya itu dia bakal tetap di apa namanya di tempat awalnya, sehingga bidang miring itu hanya sebagai alat untuk mengubah arah pantulan ini, suatu apa ini ya, suatu benda ya. Jadi 45 derajat mantul. Kemudian kita nyari waktu bola mengudara di antara titik P1 dan P2. Hmm, P1, V-nya itu sebesar berapa ya? Tadi 20 meter per second. Karena dia mantul 90 derajat, jadi kita bisa asumsikan bolanya itu berada di garis horizontal gitu ya, X. Karena awalnya dia di Y, dan Y sama X itu 90 derajat juga. Kayak gitu. Jadi di sini kita juga bisa asumsikan bahwa V-nya 20 meter per second dan V, Vx-nya itu 20 meter per second dan Vy-nya itu sama dengan 0 karena tadi udah dibelokin oleh bidang miring licin. Oke, jadi kita mencari waktu di udara, darat atau sebelum mendarat di P2. Oke, tadi kan kita tahu Ya, bahwa mulai. ini adalah L. Ya, Ya, gimana? Farel bilang apa? enggak, jadi. Ya, P2. Terus dari L ini kita bisa tahu ketinggian atau perubahan ketinggiannya, yakni sebesar L sin theta ya. Jadi kemudian untuk perubahan X-nya itu berarti L cos theta. Oke. Kemudian S sama dengan V dikali T, misal X VX gitu ya. S-nya itu adalah L cos theta sama dengan Vx-nya itu adalah 20 dikali T, itu adalah T yang kita cari.
Lalu di sini juga ada perubahan ketinggiannya. Misal ini tinjau arah horizontal. Samakan 1. Kemudian tinjau arah vertikal. Sama kayak tadi, berarti karena si Y-nya tadi 0, itu berlaku gerak jatuh bebas. Atau juga berlaku hukum pelestarian energi. Sehingga MGH EPY sama dengan EKY. Ini ya. Sama dengan setengah MP di P2 kuadrat. Kemudian VP2 itu sama dengan akar 2GH. Hanya adalah L sin theta. Simpan dulu. Kemudian untuk arah vertikal itu juga berlaku VT sama dengan V0 plus GT itu ya. PT-nya adalah akar 2GL sin theta sama dengan P0-nya 0 plus G dikali T. T-nya adalah L cos theta per 20. Ya, T sama dengan L cos theta per 20. Ya, di sini kita malah bisa dapat L-nya. Ya, nanti kita bisa masukin lagi. Jadi akar 2GL sin theta sama dengan G L cos theta per 20. Dikuadratkan aja. Berarti 2G L sin theta sama dengan G kuadrat L kuadrat cos kuadrat theta per 20 kuadrat. Di sini bisa coret G, L-nya. Ya. Terus jadi dapat 2 kali 400 itu 800 sin theta per cos kuadrat theta. Ini G-nya juga G cos kuadrat theta sama dengan L. L sama dengan 800 dikali sin 45 ya. Terus dibagi G itu 10 cos kuadrat dari 45. Sin 45 sama cos 45 itu kan sama besarnya. Jadi ini bisa ya aku coret-coret. Ini 80. Sin 45 per cos 45 kan 1. Berarti per cos 45 aja setengah akar 2. Jadi L sama dengan 80 dikali 2 per 2 akar 2. Jadi L sama dengan 80 akar 2 meter. Ini yang C ya berarti. C. Kemudian T-nya berarti tinggal dimasukin aja ke persamaan 1. Nah, T sama dengan L cos theta per 20. T sama dengan L-nya 80 akar 2 cos 45 per 20. Ini 8 bagi 2, 4. Jadi T sama dengan 4 akar 2 cos 45 setengah akar 2. Sini akar 2 kali akar 2, 2. Sesuai dengan ini dapat T sama dengan 4 sekon atau 4 detik.
Tentukan kelajuan bola di titik B2. Berarti substitusi L ke persamaan 2. Persamaan 2 VP2 sama dengan akar 2G L sin theta. Berarti itu VP2Y gitu ya. Sama dengan akar dari 2G L sin theta. Sama dengan akar 2 dikali 10, L-nya 80 akar 2, sin theta setengah akar 2. Murid. 80 dikali 2, 160. Kali 10, 1600, akarnya 40. PP2Y. PP2Y. 40 meter per sekon. Berarti kelajuannya 40 meter per sekon arahnya Y. Atau kalau ke bawah minus berarti min 40. Terus kita nyari eh, tadi kan ada apa namanya Px-nya juga. Px tadi tetap ya 20 meter per sekon karena nggak ada percepatan arah X. Kemudian Y-nya ini berarti 40 meter per sekon. Ya kalau nyari sultannya nih. P sama dengan akar Px kuadrat ditambah Vy kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 40 kuadrat. 400. Gimana? Gimana, Farel? Kok putus-putus di aku ya? Sinyalku kah yang jelek kayaknya? Hmm, berapa ini? Suaraku putus-putus nggak? Enggak, enggak. Oke. Akar tuh. Berapa? 20 akar 5. Ya, 20 akar 5 ya, meter per Ya, sekon. Ini kelajuannya. Kalau ya berarti kecepatannya ini ya, P sama dengan 20 X min 40 Y meter per sekon. Oke, ini nomor 2. Karena ada yang ditanyakan, enggak ada. nggak ada ya. Nomor 3, dalam suatu tata surya terdapat sebuah satelit bermasa 5,76 kali 10 pangkat 22 Ini kilogram. SM. Ini SM. Gimana? Atau ini SM. SMP. Kayaknya SMP ya aku Men, lihatnya ya tadi. kok lumayan. Coba. Orangnya sangat mungkin bro. Hmm, coba SMP loh ini ya. Aku nggak tahu. Nih, kamu bisa buka tuh linknya. SMP kan? Aduh. Ya.
Iya, iya, Ya, lanjut nggak? Atau dilewatin yang Astro? Ada nggak kalau di lomba kamu sekarang? iya, Pak semifinal Pak. Hmm. SM. Dah, ya udah, ya udah. Ini tahun berapa baru cocok? Oh, yang mengerikan, oh, apa apa Ya, bisa-bisa. mana kita bisa. Gimana? Lanjut, Farel? Lanjut ya? Iya, lanjut. Oke. Dalam suatu tata surya terdapat sebuah satelit bermassa 5,76 kali 10 pangkat 22 kilogram yang mengorbit suatu planet dengan lintasan orbit berbentuk lingkaran. Dengan radius 462.750 kilometer. Satelit tersebut dapat mengorbit planet dalam waktu 31,2 per 3 hari. Jika pada suatu ketika sebuah asteroid tiba-tiba datang dari arah berlawanan dari arah orbit satelit dengan sudut kedatangan 45 derajat terhadap satelit dan terjadi tabrakan dengan jenis tumbukan sentral, maka apabila asteroid memiliki massa 2,1 kali 10 pangkat 20 kilogram dan kecepatan relatifnya adalah 23 kilometer per sekon terhadap satelit, tentukan berapa kecepatan satelit setelah terjadi tabrakan. Apakah arah vektor orbit satelit tetap sesuai dengan arah sebelum terjadi tabrakan? Jelaskan. Dalam perbandingan periode satelit sebelum dan sesudah terjadi tabrakan. Bulan. Saat ini planet. Ada sebuah satelit ya lingkaran. Ya, Tahu anu pelaksanaannya yang tahun ini kan itu jam berapa, Pak? Soalnya kan dia ada aktif gimana? Topkok. pelaksanaan. Iya, Biasanya pagi tahu. sih jam 9. Ya udah. Iya, kenapa? Barengan sama yang lain kah? Iya, enggak sih. Jangan. Ya, biasanya pagi sih seingatku waktu itu. Tapi online juga kan. Jadi ya kayaknya hmm, lebih fleksibel mungkin. Gak tahu juga tapi. Hal ini RS itu ya, radius satelit. Oke. Arah berlawanan dari arah orbit satelit dengan sudut kedatangan. Misal satelitnya mengorbit ke sini, teng, teng. Dari sini ya, misalnya dari sini, teng. Terus itu berlawanan. Sudut kedatangan 45 derajat terhadap satelit. Nah, 45 derajat itu inikah? Kayaknya iya sih. 45 derajat. Jadi dia datang, terus bertumbukanlah dengan satelit gitu ya. Teng. Berarti ambil aja dua gambar.
Satelit ini asteroid ya. Peng, ini 45 derajat. Asteroid masanya MA 2,1 dikali 10⁻20 kilogram. Terus asteroid terhadap satelit itu 23 kilometer per sekon. Oke, jadi karena ini yang diketahui hanya kecepatan si asteroid terhadap satelit, ya, maka P asteroid di sini sebagai apa ya namanya? Pengamat, jadi kecepatannya 0. Tapi aku agak lupa ya dengan tumbukan. Persamaannya apa ya? M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, ini karena dia nggak ada perubahan massa ya setelah pertumbukan, berarti ya M1 sama M2-nya tetap M1 dan M2. Soal ini arah bawahnya aja. Arah horizontal berarti kecepatannya ada dijabarin ini Vx, Vy. Vx-nya berarti 45, maka sini 45, ini V sin theta, Y-nya adalah V cos theta. M1 V1 X ditambah M2 V2 X sama dengan M1 V1 aksen X ditambah M2 V2 aksen X. Nah, satu itu ya aku ubah jadi A dan S aja kali ya. Ya, MA PAX plus MS PSX sama dengan MA PA aksen X plus MS PS aksen X. Oke, MA itu massa asteroid. Tulis aja MA gitu ya. Terus VAX itu V sin theta ditambah VS yang X itu kita 0 karena dia terhadap si apa namanya? Terhadap diri dia sendiri gitu ya. Terus MA-nya ya MA PA aksen X ditambah MS VS aksen X. Oke. Kemudian selain ini tuh ada persamaan apa lagi ya? Yang itu bentar aku cari dulu persamaan. Gak lupa. Oh, tak, tak, Gimana? enggak. Kok, kok
screen-nya kok hilang. Apa yang hilang? Share Share screen. screen. Kok hilang ya? Iya. Masih hilang? Iya. Mungkin aku keluar dulu. Bentar ya. Ya. Tuh, mana ya? Hmm. Oh, udah kelihatan. Udah kelihatan. Udah. Iya. Oke, bentar ya. Kamu ingat nggak persamaan di ini tumbukan? Aku lupa nyari-nyari di internet kok kayak nggak lengkap sebentar. Ada, Yang mana? nah hukum itu, kelestarian energi kinetik ya? Konservasi. Apa sih? Kalau energi kinetik ini yang anu apa? DP tambah Eka sama dan DP tambah. Kalau konservasi momentum mungkin Nah, kan konservasi momentum ini kan, yang pertama ini. Kalau iya. Ha. ya kalau dia lenting tuh EK1 tambah EK2 sama dengan EK1 aksen Oh tambah EK2 aksen, iya nggak? iya, iya. Atau iya, iya ya. Sama yang itu ingat nggak? E sama dengan satu itu. E itu apa? Koefisien Koefisien. restitusi. Nah, ya itu persamaannya Restitusi. gimana? Sama dengan bentar. Seingatku ya. V2 min V1 per apa gitu ya? Aku lupa. Yang atas tuh aksen atau yang Pokoknya ada yang aksen kalau nggak salah tuh koefisien restitusi itu yang V2 aksen min V1 aksen. apa namanya? V2 min 1. Restitusi. Iya. Oke, sebentar. Coba aku cari ya. Oh iya, min V1 aksen min V2 aksen V1 min V2. Oke, atau kebalikannya juga bisa. Nih ya, E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen. Gini ya, per V1 min V2. Lalu kalau dia E sama dengan satu itu lenting 0 E 1 itu tidak lenting sebagian. Iya nggak sih? Iya, kayaknya. Iya. Terus kalau E sama dengan 0 tidak lenting sempurna atau seluruhnya. Jadi kelestarian energi kinetik ini hanya berlaku untuk yang lenting aja. Di sini kita selesaikan dulu MA P sin theta sama dengan MA VA aksen X ditambah MS VS aksen X. Ini persamaan satu. Kemudian dari hukum kelestarian energi kinetik.
Oh, atau diselesaikan arah vertikalnya juga deh. MA P cos theta sama dengan MA PA aksen X plus MS PS aksen X. Eh, Y ya harusnya. Nah, sen Y. Oke, mungkin langsung aja dimasukin kali ya, karena dia Y-nya ini ke bawah. Ini aku ambil acuan ke kanan itu positif, terus ke atas positif. Berarti ini jadi min V cos theta. Kemudian untuk hukum kelestarian energi kinetik. Pakai restitusi aja ya. Biasanya cukup restitusi aja ya. Ya nggak sih? Iya. Di kita pakai korek restitusi. Satu sama dengan min PAX ya. PAX aksen min PSX aksen per PAX min PSX. Berarti tinggal dimasukin aja PAX min PSX sama dengan min PAX aksen plus PSX aksen. Di sini PS di mana PSX itu sama dengan 0, berarti PAX sama dengan min VA aksen, PAX aksen plus PSX aksen. Terus VAX tadi adalah V sin theta. Maka V sin theta sama dengan ya VSX min VAX aksen. Jadi kita ambil salah satu PAX aksen sama dengan P yang dicari itu apa ya? Kecepatan satelit ya, berarti V sin theta min PSX aksen. Ya enggak? Kebalik ya. PSX min V sin theta. Oh, V sin theta. Ini ambil kesamaan dua dulu ya. Teng. Oke. Jadi ini udah bisa kita masukin ke persamaan satu. Substitusi 2 per 1. MA P sin theta sama dengan MA ini VSX aksen min V sin theta plus MS VSX balik VSX aksen ini ya. Ini. Kemudian berarti MA V sin theta. Ini juga ada MA dikali V sin theta, tapi negatif. Berarti ke kiri jadi plus ya. Ini jadi 2. Sama dengan MA VSX. Terus ini MS VSX. Berarti MA plus MS VSX aksen. Sehingga VSX aksennya itu adalah 2 MA V sin theta per MA plus MS. Tinggal dimasukin MA-nya adalah mana ya? Oh ini
Ini MA 2,1 kali 10 pangkat 20 kilo. MS-nya 5,76 10 pangkat 22. Kecepatannya 23. Wih, wih. Ya, satu-satu dulu. Lupa lagi. Bentar. 2,1 kali 10 pangkat 20. 2,1 10 pangkat 20. V-nya 23 sin 45 dibagi MA-nya tadi 2,1 10 20 tambah 5,76 ya. 10 22. Ya, nah, dengan 2 kali 2,1 ambil aja 4,2 10 pangkat 20 kali 23 sin 45 setengah akar 2. Hmm, sebentar. Perlu kalkulator. 0,76 dibagi 2,1. Nih, jelek juga. Keluarin aja dulu 10 pangkat 20. 2,1 ditambah 5,76 10 pangkat 2. Ini ya. Coba 4,2 dikali 23 dibagi akar 2. Ini dibagi akar 2 ini. Ini yang atas itu 68,3 kali 10 pangkat 20. Ya, sebenarnya ini bisa coret ya. Coret aja. Terus, ini berarti dibagi 5,76. Berarti 576 ditambah 2, 578,1. 78,1. Oke, sama dengan 68 dibagi 578. 0,118 kilometer per sekon. Tahu ya, 0,12 kilometer per sekon. Ini VSX, VSX. Oke. Selanjutnya kita cari yang arah vertikal. Lalu WF restitusi ini ya. VAY min V apa ini tadi ya? VSY. AS, AS. VAY, VSY. Oke. VSY itu sama dengan 0. VAY tadi adalah V cos theta, itu negatif beranjak ke bawah. Sama dengan min VAY plus VSY. Aksen.
Oke, sehingga di sini tadi yang ditanya S, berarti VAY aja yang diubah. VAY aksen sama dengan V cos theta plus VSY aksen. Ini persamaan 4. Selanjutnya substitusi 4 ke 3. Berarti min MA V cos theta sama dengan MA V cos theta plus VSY aksen plus MS VSY aksen. Ini MA, ini juga ada MA V cos theta ya, berarti min 2 MA V cos theta sama dengan VSY aksen MA plus MS. Sama ya sebenarnya, mungkin beda min plusnya aja. Jadi VSY aksen itu sama dengan min 2 MA V cos theta per MA plus MS. Oke, jadi tadi sama ya, V sin theta plus V. Ya, sama. Karena theta sama dengan 45 derajat, maka sin theta sama dengan cos theta. Sehingga VSY aksen sama dengan min 0,12 km per sekon. Ini tuh arahnya ke bawah. Lanjut, kecepatan satelit setelah terjadi tabrakan. Berarti VS aksen. VS aksen sama dengan VSX Topi, VSY, VSY Topi. 0,12 X min 0,12 Y kilometer per sekon. Atau kalau mau nyari besarnya, VS aksen 0,12 kuadrat tambah ya min 0,12 dikuadratkan juga. Jadi akar 2 kali 0,12 kuadrat atau 0,12 akar 2. Oke. Kemudian kalau nyari tetanya atau theta, berarti tan theta sama dengan Y per X atau VY per VX sama dengan min 1. Kalau theta min 1 itu ada di kuadran berapa? All sin tan cos. Berarti di antara kuadran 2 atau kuadran 4. Ya. Karena arah si tumbukannya ini. Berarti kuadran ini kuadran 1, 2, 3, 4. Maksud dari kuadran itu tuh yang all itu berarti di kuadran 1 semua sin cos tan itu positif. Kalau kuadran 2 yang positif nilai sinus aja, kuadran 3 itu tangan aja, kuadran 4 cos aja. Yang positif. Jadi
Karena tan itu positifnya di kuadran 1 dan 3, berarti negatifnya berada di 2 dan 4. Kayak gitu. Jadi nanti misalkan ini adalah arah tabrakannya, ini sumbu nolnya, ya. Tabrakan, misal ini ada si satelit tank, eh, asteroid, kemudian ini lintasan awal satelitnya, lintasan akhirnya itu juga tadi 45 ya, karena yang tan sama dengan 1 itu kan 45. Mana ya? Oh, ini. Berarti dia si satelitnya nanti setelah pertumbukan di sini, kan sini, teng, teng, dia bakal laju ke situ. Arahnya ini 45 derajat dengan kecepatannya 0,12 × 2 km/s. Gitu. Ya, ini. Oke, ini untuk yang A. Berapakah arah vektor orbit satelit? Eh, apakah arah vektor orbit satelit tetap sesuai dengan arah sebelum terjadi tabrakan? Jelaskan. Orbit satelit enggak, masa itu orbit planet. Tadi kan berarti kita tahu V-nya itu adalah V terhadap satelit mula-mula. Sedangkan satelit itu juga punya kecepatan awalnya yang terhadap planet itu sebesar 31/2/3 hari. Eh, mana kecepatannya ya? Kok nggak ada ya tapi. Satelit bermassa mengorbit planet Albert. Ya, ini perlu mencari kecepatannya dulu. Ya.
Bentar. Samaan ada M sama ada R. T. Ya. Jadi, wait. Yang diketahui kecepatan satelit itu yang akhir atau akhir terhadap mula-mula itu sebesar 0,12 akar 2 kilometer per sekon. Kemudian dia itu arahnya berlima. Lalu satelit kan bergerak mengitari suatu planet. Satelitnya bermassa 5,76, radiusnya 462.750 km. 462.750 ya, atau 570. 750 km. Radius, kemudian massa satelitnya 5,76, 10 pangkat 22. Hmm, ya kan, 5,76. Ya. Oke, jadi kalau suatu planet dia di orbit suatu satelit, itu kan mereka saling menimbulkan gaya aksi reaksi gitu ya. Kita apa namanya tinjau gaya yang terjadi atau dikenai pada satelitnya. Ini yang arahnya menuju pusat massa planet itu berarti gravitasi. Keluar itu ada gaya sentrifugal gitu ya. Atau suatu gaya yang menyebabkan dia berputar atau bergerak dalam bentuk lingkaran. Sehingga Fs sama dengan Fg. Fs itu adalah mv kuadrat per R ya. Sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, M1, anggap aja ini M1, M2. Coret-coret, coret-coret, sehingga diketahui kecepatan orbit suatu planet itu adalah akar G M2 itu massa planet per R. Oke, jadi kita perlu M planetnya juga. Tapi nggak ada. Berarti kayaknya emang ini di apa namanya ya, hanya perlu ditinjau secara yang kita ketahui doang. Karena tadi nggak ada massa planet ya, tidak bisa dicari kecepatan orbitnya. Sehingga
Dia tidak bisa ditinjau secara matematis ya. Oke, berarti kalau ditinjau secara fisis aja. Teng, teng. Secara fisis pastinya suatu benda apabila terjadi tumbukan gitu ya, yang kemudian menyebabkan benda tersebut yang awalnya diam terhadap dirinya menjadi bergerak, itu tentunya pasti ada perubahan gitu ya. Nah, misal ini pakai warna hijau aja ya. Ini yang S. Berarti S atau si satelit itu menjadi mempunyai komponen kecepatan Vx dan Vy, di mana mula-mula suatu satelit itu kan bergeraknya ke kiri ya, kalau ada planet gitu, ke kiri, terus gitu ya, kecepatannya tegak lurus. Atau aku ini aja pakai gambaran baru. Jadi ini ke kiri, terus ke kiri kan. Ini juga bakal ke kiri, maksudnya kayak apa ya, tegak lurus terus gitu kan. Nah, karena ini ada kayak X yang kayak X ke kanan atau yang berlawanan dari arah gerak satelit tersebut, berarti otomatis yang pertama kecepatan arah X-nya akan berkurang. Kemudian karena ini juga ada arah Y ya, berarti kecepatan arah Y berubah gitu ya. Nah, adanya perubahan X dan Y di sini, atau kecepatan Y di sini, penambahan VY, itu bisa menyebabkan adanya perubahan lintasan gitu ya. Eh, Lintasan orbit satelit. Sehingga kemungkinan yang bisa terjadi itu ada dua. Ya, suatu satelit tersebut berubah. Pertama mungkin ya, tank. Jadi orbitnya berbentuk elips atau yang A aja ya. Atau yang B ini, eh, tapi kayaknya nggak mungkin ya yang B ini. Jadi suatu satelitnya itu kayak seperti berosilasi gitu terhadap planet karena dia ada apa namanya ya, singgungan atau suatu gaya dari luar itu eh, yang menyebabkan adanya VY sehingga dia berosilasi. Nah, itu bisa berlaku kalau memang
kayak dari luar itu F-nya itu sangat kecil gitu, atau gangguannya itu sangat kecil. Jadi kayaknya yang paling memungkinkan itu adalah yang A, yakni orbit menjadi bentuk elips. Oke. Hmm, elips. Ya, dengan ya kemiringan. Gimana, Farel? Iya, Eh, iya. Kemudian yang C, berapa perbandingan periode satelit sebelum dan sesudah terjadi tabrakan. Periode satelit 31/2/3. Periode itu berhubungan dengan R-nya. Ya nggak sih? Iya, betul. Gimana, Farel? Iya, iya. Sebentar, aku masih memahami sesuatu. Coba boleh ke bawah. Oke. Ya, Enggak, lebih kata. ini. Iya, sebentar aku lagi memahami. Gimana, Farel? Maaf. Udah. Ada yang ditanyain nggak? Iya udah. Hmm, Kayaknya enggak. Oke. Lagi biar nggak terlalu jauh. Nah, nanya perbandingan periode satelit setelah dan sebelum kalau berdasarkan hukum.
3 Kepler itu periode kuadrat per R pangkat 3 itu adalah konstan. Bisa disimpulkan bahwa periode kuadrat itu sebanding dengan R pangkat 3. Hubungan antara kecepatan dengan radius ya. V sama dengan akar di M planet per R kuadrat. Ini sebelum V akar G MP per R kuadrat. Berarti kalau sesudah itu V aksen sama dengan akar G MP per R kuadrat. Ini R-nya adalah R aksen. Oke, di sini kita bisa simpulkan bahwa V itu sebanding dengan akar seper R kuadrat atau V berbanding terbalik dengan ya dengan R ini ya. Ini juga oleh karena itu ya kita tahu T1 per T2 itu sama dengan ini kuadrat ya. Kuadrat R1 per R2 kuadrat. Kita langsung aja pakai T1 tadi itu adalah ini ya 231 2/3 hari per T2 kuadrat sama dengan R1-nya tadi itu adalah R1 462 750. Tapi kita nggak tahu R2-nya. Jadi kita cari terlebih dahulu untuk R2-nya. Oke. Karena V berbanding terbalik dengan R, maka V1, V2, R2, R1. V1-nya kita nggak tahu, R2-nya kita nggak tahu. Gimana ya cara nyarinya? Berarti perlu substitusi kayaknya. V sama dengan, ya V kuadrat sama dengan GMP R kuadrat. Maka MP itu adalah V kuadrat R kuadrat per G. Oke, coba kita masukin ke sini. Persamaan 1. Ini ya, substitusi 1. Maka V aksen sama dengan ya G, MP-nya adalah V kuadrat R kuadrat per R aksen kuadrat G setengah. Nih. Ini aksen. Ceng. Sehingga V sama dengan V kuadrat R kuadrat per R aksen kuadrat setengah. V per V aks. V aksen sama dengan VR per R aksen. R aksen sama dengan VR per V aksen.
Nanti sama aja ya, tapi Bentar. Ada nggak variabel depan? Hmm. Kayak nggak ada Ya, apa loh ya. Ada. Hmm. ya, Kira-kira bisa apa dulu. ini untuk mencari V atau mencari R2 ini? Apa? Ya, Ah, kenapa sih? Coba diulang. buat nyari ini kan kita tuh mencari perbandingan, nyari perbandingan T1 per T2 buat nyari T2 kan. Itu sama dengan R1 per R2. Nah, sebenarnya R1 per R2 ini kita bisa pakai V. Tapi V-nya kita juga cuma tahu satu doang karena kita nggak tahu masanya. Masa planet itu berapa. Yang diketahui hanya masa satelitnya. Satelit bermasa segini. Mengorbit planet, radiusnya ini. Sedangkan untuk mencari V, itu sama dengan akar G M planet per R kuadrat. Gitu. Nah, poin yang pertama. Kayak, kayak gitu. Nyari masa planet. Dari persamaan lain ada nggak ya? Bentar. Atau emang kurang aja ini ya? Kurang satu diketahui gitu. R per R aksen berarti sama dengan R per V R V aksen. Sama aja ya. R per R aksen sama dengan V aksen per V. Aksen per V. Aksen per V. V aksen plus V V S V. Oh, oke. Jadi, oke. Kan nggak bisa mencari dari sini ya. Terus kita yang ditemukan itu adalah V satelit akhir, di mana itu adalah kecepatan satelit terhadap orbit ya asalnya. Sehingga kalau VS akhir itu sama dengan V itu ya, V satelit terhadap planet atau V suatu planet ditambah V satelit plus satelit. Iya nggak? Hmm, ya tidak. Dan kita tadi dapat VSS-nya. Sehingga V aksen itu berarti VS akhir. Itu
V double aksen itu adalah V, PS itu adalah V awal, ditambah V aksen tadi yang kita dapat dibagi dengan V. V. Di V double aksen per V sama dengan 1 ditambah V aksen per V. Tapi tetap perlu V juga sih. Bentar. Hmm. Oh iya, Gimana? katanya hari ini 2 sesi. Iya, Gimana? benar. Ah, Ya, gimana, Farel? katanya hari ini 2 sesi, benar. Oh iya, jadi enggak kalau misal jadi 2 sesi, Jadi, ya em, sesi selanjutnya jam 7 atau lanjut ini? jam 7. Oke, oke. Ya, Hmm, memusingkan sekali ini soal. ya. Oh, kayaknya kita bisa nyari V-nya juga sih. Bentar. Tadi diketahui apa? T ya? 31/2/3 kali. Terus V ya? 2, V itu sama dengan omega dikali R, ya enggak? V 2 pi per T. Iya enggak? Kayaknya iya. Iya enggak sih? Ya, betul. Oke, jadi ya ini deh. Mencari kecepatan awal orbit. Yang P sama dengan 2 pi per T-nya 31/2/3 hari. Tapi kok hari ya? Jadiin detik. Kalau 31/2/3 hari. Hari ke detik. Hari ke detik. 21. Berapa tadi? 31/2/3 itu 6 ya. 31 kali 3 tambah 2 dibagi 1,6. 1,7 aja. 1.
1,7. Berarti T sama dengan 2,7 kali 10 pangkat 7 detik. 2,7 kali 10 pangkat 7 dikali R-nya berapa tadi? 462,750. 462,750 kilometer. Terus yang bawah udah detik ya. Berarti 2 pi kali 462,750 dibagi 2,7 2,7 kali 10 pangkat 7 0,107 kilometer per detik. P. Ya, ternyata dari persamaan yang sangat sederhana ya kita bisa dapetin. Nggak kepikiran dari awal. 0,107 kilometer per sekon. Sedangkan tadi kecepatan akhirnya itu adalah 0,12 ya, kilometer per sekon. Berarti awalnya dia 0,107. Iya, berarti double aksen ya. Double aksen adalah 0,12 min 0,107. Ya, 0,013 kilometer per sekon, di mana V ini arahnya ke arah V aksen atau ke arah kiri atau berlawanan. Berarti tadi tidak hanya kecepatannya berkurang, tapi arah rotasinya berubah. Awalnya ke kiri, berubah menjadi ke kanan. Oke. Lalu tinggal dimasukin lagi ya ke persamaan 31. Nih, 31,6 untuk 0,7 per T2 kuadrat sama dengan P aksennya adalah 0, P aksen dulu. Iya nggak sih? Iya. Berarti tadi P sebanding dengan 1/R. Maka T1 per T2 kuadrat sama dengan P2 per P1 kuadrat. Pangkat. Pangkat 3 ya? Iya nggak sih? Iya, pangkat 3. Salah. Harusnya pangkat 3. Dibagi awalnya 0,107 pangkat 3. Arti T2. 1,7 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan 0,013 per
0,107 kuadrat, biasanya 0,01476, berarti T2 kuadrat sama dengan 3,17 kuadrat, 1,7 kuadrat. Dibagi 0, jadi 68076,8. T2 260,9 hari. Jadi ini untuk T2-nya. Ya, sini ada yang ditanyakan nggak, Farel? Em, nggak ada. Nggak ada ya? Oke, ini karena udah jam 18, sesi pertama kita sudah itu ya. Kita lanjut sesi Iya, dulu nanti jam 7. Oke, iya, nggak. oke, silahkan Farel boleh live dulu. Tahu nggak juga nggak apa-apa. Ya. Ya.